Menginjakkan kaki di bagian terluar Indonesia dan provinsi termuda, Kalimantan Utara, seakan tak terbayang oleh seorang Fritz Regar. Hanya karena tuntutan tanggung jawab sebagai pengawas, menjalankan amanah demokrasi untuk memastikan pilkada tahun 2020 berjalan sesuai yang diharapkan. Kata beliau dengan tekad dan tentu saja nekat, memutuskan mengunjungi 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah utara Indonesia hanya dalam 3 hari. Idealisme seorang pengawas yang telah lama dibangun sejak beliau bergelut di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memberikan arah jalan bahwa integritas pengawas tidak hanya slogan belaka, tidak sekedar jualan yang dihargai tinggi oleh negara, tetapi sebuah komitmen yang dipastikan benar bisa mengawal penyelenggaraan pilkada sampai nantinya terpilih pemimpin atau kepala daerah yang bermartabat dan mengapresiasi setiap perbedaan, alias tidak memiliki ego sektoral ataupun partai saja. Berbagai pelanggaran yang pernah hadir dan diselesaikan oleh Bawaslu pada pemilihan sebelumnya menjadikan pengalaman Fritz bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi secara psikologis, budaya maupun ekonomi terhadap warga negara Indonesia. Mereka, dari sudut pandang beliau yang membawahi divisi hukum, humas dan data informasi itu, mengalami kekecewaan dan pupus harapan. Dalam arti hilang rasa percaya kepada penyelenggara, bahkan kepada pemimpin yang ada. Frustasi, apatis, dan saling serang kepada setiap kelompok pendukung dari pemimpin yang berbeda. Yang sangat menyedihkan ketika kebijakan yang dihasilkan oleh seorang pemimpin dari hasil ketidakpuasan terhadap regulasi adalah tidak adanya dukungan terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, apa yang bisa diharapkan dari program pemerintah yang tidak didukung oleh warganya? Nihil. Selain itu, secara sosial, rakyat terpecah belah dan saling tidak percaya satu sama lain. Suatu kenyataan yang selanjutnya melatar belakangi mengapa program pemerintah pusat terkadang tidak bersinergi dengan program pemerintah provinsi hingga daerah kabupaten kota. Pertama energi dapat Polda.
Dari penilaian subjektivitas kritis Pritch yang kemudian melatar belakangi kakinya untuk melangkah lebih jauh dari sekedar berdiam diri dan memandang dari kejauhan di sudut ruang kerja yang terbatas dengan tembok tinggi dan sunyi. Bukankah idealisme adalah seseorang harus mengembangkan dirinya, mencari tantangan baru untuk memperkaya horizon pemikiran dan mengapresiasi budaya lain? Sebuah tanya yang tiba-tiba menyeruak dan kekhawatiran panjang yang tak bisa diselesaikan. Selain turun ke lapangan dan melihat dari dekat setiap persoalan dan mendengar secara langsung setiap keluhan dan harapan-harapan. Kini tinggal menunggu, karena hanya waktu yang bisa memastikan bahwa kerja keras ini tidak sia-sia. Setiap perjalanan selalu memberikan pelajaran selain kenangan. Semoga demokrasi di Indonesia bisa terjaga karena integritas penyelenggara tidak bisa dinilai harga. Salam awas, sebuah catatan dari perjalanan di Kalimantan Utara.